kembali. Freak harus tertangkap ketika temannya baru mulai bergerak melakukan regroup. Tidak terlalu tepat waktu, Sanskui. Ya bayangkan berapa lama Freak harus menunggu temannya datang. Memang terlalu lama backup dari Enigma Galaxy. Itu yang membuat Freak tidak bisa menahan lagi gemburan dari LGD. LGD keburu tahu di mana posisi Freak berada. Freak atau nama aslinya adalah Oh. Resar Ibrahim Dawid dipulangkan menuju ke arah lobby. Ayala pun dipulangkan oleh pemuda asal Indonesia yaitu Dukti. Bahkan Dukti melakukan tracking menuju ke arah salah satu tim dari tim Queso. Tim Queso, tim asal Argentina. Yang menarik dari Queso, mereka punya coach yang bernama Mia, itu adalah seorang coach wanita, Resi Boga. Wow, luar biasa. Coach wanita yang benar-benar jarang sekali kita ketahui juga, tapi ini sangat menarik. Apalagi dengan coach wanita bisa mengantarkan mereka sampai di posisi saat ini menuju ke area PMGC. Sangat luar biasa sekali. Memang tidak menutup kemungkinan untuk setiap orang maupun dari perempuan pun bisa untuk mengulik permainan dari PUBG Mobile tersebut. Dan berlanjut juga beberapa tim dari area Forever juga sudah mulai membangun rotasi mereka, tapi terpantau di arah bukit kanan mereka bisa saja bertemu dengan MTech, tapi berbeda jalur, mereka memilih area bawah yang bisa mendapatkan beberapa kompon di sekitaran area quarry-nya. Ya, kalau tadi di awal kita sudah membahas Bigetron masih mampu untuk menuju ke arah top 3 untuk menuju ke grand final langsung. Saat ini mereka sudah merosot di posisi 10 Reski Boga, sehingga ini membuat saya cukup khawatir saat ini yang sedang kita bicarakan. Yang penting jangan sampai keluar dari top 11. Karena kalau Betul. Bigetron terlempar ke posisi 12 berarti mereka akan langsung pulang ke Indonesia bukan sebagai grand finalis tapi pulang ke Indonesia sebagai penonton nantinya. Ya, betul sekali. Itu yang tidak ingin kita harapkan. Kita selalu mendoakan. Dan Sanskui, tenang, jangan khawatir. Ini games pasti BTR Chicken. Amin. Amin, Ini amin, amin. saya yakin sekali. Tapi kita juga belum melihat perjalanan mereka seperti apa. Semoga perjalanan mereka tetap mulus. Dan tadi sudah terlihat beberapa kali tersorot di bagian area tebing Pulau A. Mereka mendapatkan satu buah poin juga, dan itu menjadi semangat tersendiri lagi buat mereka melanjutkan tugas mereka di Sanhok. Kedatangan tim Queso menjadi tim yang selalu berdekatan, mencari incaran juga masih berlanjut. 3 player tersisa dari tim Queso, tapi mereka tetap masih ngotot untuk bisa menyulik satu persatu dari Bigetron. Tidak segampang itu. Ya, terpantau untuk saat ini tembakan dilakukan. Sudah mulai merapat. Bahkan Circle kembali menuju ke area selatan. Untuk sementara waktu, Titan coba masuk menuju ke arah Circle dari arah utara. Titan ini akan menjadi penjegal antara tim Queso ataupun Bigetron. Dan ternyata Genfo Star tumbang. Terkena tembakan dari pemain-pemain Queso. Ya, betul sekali. Masih ada beberapa speed yang dilakukan dari area kiri jembatan. Suksi masih di bagian belakang. Miseri juga masih ingin mencoba mundur ke bagian belakang lagi. Semoga tidak tertangkap berkurang lainnya. Dan sempat melihat Freedom ini terbuka. Tapi jika pengindaran dengan kendaraan di bawah dari seorang Miseri cukup baik menghindari tembakan dari seorang Reyes. Sulit untuk kembali mendapatkan, tapi ini sedikit delay yang bisa kita lihat antara Influence Gaming bersama Box yang bisa mereka dari bagian area haikalnya bukit mendapatkan langsung banyak player dari Box Gaming, Sanskuy. Itulah yang membuat Box Gaming harus menyerah di posisi paling buncit, di posisi hashtag 16 di match ini. Dan kembali membuat Influence Chamin mendapatkan 4 poin cepat di awal-awal match. Dan terus melambung tinggi poin dari Influence Chamin. Menjadi tim pertama yang mendapatkan 100 poin. Dan saat ini sudah menjadi 116 plus 4 poin dari Influence Chamin di match ketiga hari yang kedua. Sebuah pergerakan akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron. Dan juga pastinya mereka terus harus mengkalkulasi kapan melakukan healing, kapan melakukan boosting karena terus terkena blue zone. Ya, dan yes, akhirnya juga Genfos masih bisa terselamatkan kembali. Perjalanan mereka masih bisa menuju ke area circle karena tadi terlihat Sahme masih mirip seperti Sano kemarin. Kemarin circle berakhir juga di sekitaran area Sahme, dan semoga jalur dari Bigetron juga cukup mulus lagi. Dan ini pantauan dari area Mad Bulls yang ingin masih bertahan di bagian pinggiran sungai, berupaya menjegal beberapa tim dari area seberangnya. Seperti terlihat tadi masih terdapat tim Buriram, dan ya baru Buriram saja, belum tahu siapa lagi bakal nyusul. Dan Influence Yamin yang tadinya mengumpulkan beberapa poin dari tim Box, mereka masih menguasai area bagian haikalnya. Dan For Rival dengan rotasi mereka mengisi area pergudangan dari Query sudah mendapatkan tambahan poin lagi, Sanskui.
Ya, itulah yang terlihat. Bahkan saat ini Queso kembali harus mengalami sebuah kerugian, menyisakan dua yang terakhir. Mad Bulls menjadi penjegal selanjutnya untuk tim Queso, tim asal Argentina, tim yang baru kita bahas tadi. Mereka punya coach wanita dan ternyata tidak terlalu nolong untuk di match yang ketiga karena sisa dua player seperti yang sedang dialami oleh Rico Infinity. Sama-sama sudah hilang playernya. Rico saat ini menyisakan tiga saja yang terakhir. Ya, betul sekali Sanskui, di mana masing-masing tim sudah mulai menerima penyikisan dengan terculik beberapa player mereka dan terlihat juga ada beberapa tim yang sedang termakan oleh Blue Zone seperti di layar kaca kita masing-masing. Ada DRS, ada Bigetron, Infinity dan juga Rico, dan masing-masing tim masih cukup aman untuk bertahan lagi. Ada penyebaran juga 2-2 dari Buriram juga mengisi area perbukitan. Rico yang sedang termakan oleh Blue Zone, ternyata mereka masih menggunakan satu buah kup RB dan menunggu temannya yang bergerak dari bagian belakang. Ini kita sudah mulai menuju ke area di mana situasi yang lebih mencekam lagi, Sanskui. Ya, itulah yang pastinya akan segera terjadi. Situasi yang lebih mencekam karena memang ini Sunhawk, areanya yang bisa dimainkan tidak terlalu luas, tidak terlalu banyak, tidak seluas Miramar. Circle kembali menuju ke arah sebelah bawah saya kira, ternyata tidak. Justru ke utara untuk saat ini menjauhi perairan. Syukur saja menjauhi perairan karena kalau sampai ke bawah ini menyulitkan sekali untuk banyak tim dan Painan masih kosong. Painan bisa diisi oleh siapapun. Kita masih mencari di mana Bigetron berada. Mereka masih di Blue Zone ternyata. Harusnya Bigetron yang lewat ke Painan kan, karena mereka dari utara. Ya, betul sekali. Harusnya mereka bisa menuju ke area Painan. Mereka tentunya masih bisa mendapatkan banyak space di sekitaran Painan dan area bukitnya juga. Tapi mereka belum terlihat di bagian mapnya. Malah yang terlihat saat ini LGD yang baru saja kembali mendapatkan satu player tambahan lagi. Dan tadi benar-benar juga semua tim mayoritasnya dari bagian kanan. Ini kesempatan juga S2G yang walaupun menyisakan, oh mereka masih full squad juga. Tapi mereka akan kembali bertemu dengan tim yang benar-benar lagi raksasanya di grup Red saat ini, Sanskui. Ya, itu dia Influence Champion yang masih ditakuti oleh semua tim. Tapi tidak hanya Influence Champion raksasa di sini, ada juga raksasa yang lain bernama Titan, di mana raksasa tersebut akan berhadapan dengan tim asal Indonesia yaitu Bigetron Red Alliance. Kita doakan Bigetron yang masih lengkap dengan 4 pemain mampu meratakan pemain-pemain dari Titan. Kepercayaan diri dari pemain Bigetron semoga saja terus bertambah, semoga saja masih terus terjaga. Jangan sampai kepercayaan diri tersebut berkurang yang akhirnya membuat mereka sulit untuk bisa membalikan permainan terbaik mereka di match-match tersisa. Tembakan dilakukan satu knockdown, semoga kita langsung didapatkan satu knockdown penting. Genfo sayang sekali sebuah tembakan yang akhirnya mendapatkan satu, bahkan dua ternyata. Genfo coba untuk dapat yang ketiga. Titan blow at two, satu pemain yang ada di sebelah kanan. Titan kocar kacir saat ini. Titan bisa dipulangkan, bahkan diledakkan juga Genforce Froning yang sangat cerdas. Betul sekali, itu dia pengamatan dari bagian jendela yang tak terlihat juga oleh player-player dari Titan. Dan saat ini juga Titan dalam keadaan bahaya karena mereka terkait juga dan oleh Busan. Tapi headshot yang dibangun dari seorang Axer begitu luar biasa, membalaskan lagi knockout dialami dari Bigetron. Tapi Bigetron masih sedikit tercover oleh pagar dan Busan yang begitu belum cepat bergerak. Masih ada kesempatan BTR bisa kembali selamat. 3 poin yang begitu berharga. Perang juga terjadi di bagian sisi lain antara LGD dan juga DRS. Satu player dari LGD sulit untuk kembali terselamatkan. Headshot didapatkan lagi. Nice Luxi, kasih tahu BTR bisa menyala di Sunhawk. Ya, ini dia BTR membuat Titan, raksasa bernama Titan dikerjirkan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Mereka menjadi satu pemain atau satu tim yang sulit untuk bisa melakukan perlawanan karena dua knockdown dari Genforce tadi itu adalah knockdown yang sangat penting. Reski Boga membuat Titan langsung jadi kerdil, langsung hanya perlu untuk berlari saja. Mereka takut atas pemain-pemain Bigetron yang masih lengkap dengan 4 pemain, tapi Bigetron juga perlu berhati-hati karena mereka kena blue zone untuk sementara waktu. Mereka belum bergerak dan saya juga belum tahu apakah mereka punya kendaraan atau tidak. Dan Titan pulang menuju ke arah lobby, terkena tembakan atau terkena blue zone. Kita belum lihat di Elimination Pit. Ya, terkena sniper dari area musuh mereka dan pada akhirnya membuat Itu dia. Titan yang berada di posisi keempat pulang tanpa membawa poin apapun. Dan ini kesempatan juga untuk beberapa tim yang sedang ditinggalkan oleh Titan bisa kembali membalap lagi. Dan tentu juga kita bakal melihat, kita tetap mendoakan karena tadi perjalanan dari Bigetron belum terlalu mulus. Terpatahkan juga seperti MTech melihat penyeberangan tim-tim dari Buriram. Player-player dari Buriram sudah mulai terculik, datang lagi seorang main Messi akan ke upset karena dari MTech. Tapi ternyata MTech tidak terlalu nyaman karena mereka juga sedang dipantau dari bagian belakang. Orang ketiga LGD mendapatkan lagi korban ke area MTech.
Nah, itulah yang sedang terjadi bahkan kali ini kita melihat juga LGD mendapatkan knockdown-nya lagi menuju ke arah pemain-pemain dari tim DRS. Terus mencari elimination demi elimination. Tidak berhenti di sana, kita melihat Influence Chamin pun sama. Influence Chamin mendapatkan knockdown demi knockdown menuju ke arah A-Pool, 4K, Epi, pemain-pemain dari 4Rifles dan 4Rifles. Menyisakan satu yang terakhir, kita belum tahu satu yang terakhir dari 4Rifles berada di area mana. Ya, betul sekali. Masih ada Epi juga di bagian layar kecil kita, di bagian kirinya. Dan Buriram juga akhirnya bisa mendapatkan kesempatan yang begitu mulus karena MTech yang menjegal mereka sudah terpatahkan satu persatu. Dari orang ketiganya berlanjut, fightnya masih menjadi bagian rumah. Terdapat Epi yang masih bertahan, pemburu tersungkur tak terselamatkan. Tapi Influence Yamin begitu tenang, tidak terlalu agresif untuk menyisir setiap ruangan yang ada. Memberikan kesempatan untuk Epi bisa kembali bertahan sebeberapa detik mungkin. Ya, kita lihat untuk saat ini dari POV seorang Epi, tenang dia, tidak memberikan banyak suara. Epi harus terus Nice. stay di tempat tersebut dan ternyata Luxi mendapatkan pemain dari Nigma Galaxy, membuat Nigma Galaxy pulang. Nigma Galaxy di hari ini bisa terkejar oleh S2G karena dari tadi kita lihat mereka tusun terus-terusan. Ya, betul sekali, dan pertemuan bakal terjadi. Tidak terlalu lama, tidak terlalu kuat karena langsung di-push beriringan oleh dua player. Perjalanan Rival sudah harus terhentikan. 9 tim tersisa. Bigetron sudah mendapatkan lagi tambahan 5 poin elit saat ini. Terus melakukan fight di area sisi lain dari berbagai tim agar kita bisa lebih luas untuk masuk. Tapi ternyata Infinity lagi dan lagi. Ini Infinity yang kita tahu pada umumnya, Sanskui. Ya, ini adalah Infinity yang sudah kembali ke performa mereka walaupun memang belum seapik permainan mereka di PMPLCA, tapi sudah mulai ada progres di sana, sudah mulai kelihatan bagaimana mereka bisa melakukan sebuah comeback gemilang. Match pertama tadi menjadi bukti keganasan dari Infinity dan Infinity sudah mendapatkan satu compound, tapi compound tersebut tidak masuk menuju ke arah circle. Justru saat ini circle-nya menuju ke arah sebelah kanan dari compound-nya Infinity dan Bigetron masih berada di area tersebut. Tembakan dilakukan, satu pemain Bigetron low SP masih bisa untuk melakukan healing harusnya, dan Zuxi mendapatkan pemain dari tim lain dipulangkan juga LGD menuju ke arah lobby. Nice, nice, nice. Begitu luar biasa. LGD kan tadi yang Walaupun pulang? bukan. Bukan ya? Bukan. Satu tim kuning itu tim Beso, tim Beso. Queso tadi ya? Satu player. Ya, Sorry. tim Beso, satu player mereka yang terpulangkan. LGD-nya masih berada di bagian area perbukitan kanan. Bigetron saat ini juga Sansui. Mereka masih mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Ketika mereka maju lagi sedikit, terlalu open, dan LGD yang bisa menjadi ancaman mereka karena LGD berada di bagian high ground kanannya, dan depan mereka juga masih ada Buriram. Mereka kalau berhasil retake posisi dari Buriram, mereka masih bisa mendapatkan beberapa waktu lagi untuk bertahan di area circle-nya, Sanskui. Ya, walaupun satu sedang knockdown untuk saat ini, menyisakan dua yang terakhir. Sebuah split jauh sekali dimainkan oleh Infinity. Ini mulai terlihat permainan Infinity seperti biasanya. Mereka mulai mendapatkan tempo permainan yang mereka inginkan. Split jauh ala Infinity di PMPL saya mulai terpantau lagi, mulai terlihat lagi. Ada sebuah pergerakan. Nah, ini dia LGD maksud saya yang ternyata masih ada, dan mereka sedang melakukan sebuah rotasi massal. 3 pemain dengan jalan kaki saja, dengan berlari saja, ngumpul semuanya di area sebelah kiri dari sebuah jembatan. Aduh, please pantau ke lain saja, YZZ. Jangan lihat Suksi yang sedang berlari terlalu terbuka, posisinya sudah diketahui, tapi ketika dia lolos, dia bisa memberikan ancaman dan ternyata sudah terbuka dan spray down. Bahkan sudah dari satu orang saja meninggal beberapa player langsung sekaligus. Dan bahkan juga dua teman dari bagian kanan, Luxi nyusul lagi, menyisakan Genforce yang harus kembali bertahan. Buriram benar-benar menjadi penyulitan untuk tim Bigetron. Ya, menjadi ancaman pastinya Buriram kalau kita lihat dari tadi mereka menyebar ancaman tidak hanya untuk Bigetron tapi untuk banyak tim. Buriram berada di peringkat kelima untuk sementara waktu dan Bigetron kembali terkena Blue Zone. Nampaknya dekat dengan Blue Zone dan ternyata Gatani menghukum Genforce sebagai last man standing untuk kesekian kalinya untuk Bigetron Red Alliance pulang dengan 6 elimination. Sesuatu yang cukup baik dari segi elimination tapi tidak untuk segi placement. Ya, betul sekali, dan saat ini juga Buriram yang dari tadi memberikan ancaman ke berbagai tim. Saat ini juga mereka akan menerima gempuran, tapi Medipi masih mendapatkan beberapa coveran karena dua temannya juga bisa dari area yang kiri. Bahkan juga dari beberapa tim lainnya yang mencoba join, masih bertahan, dan ini belum bisa masuk ke bagian depan. Masih bertahan di bagian belakang sekia dengan beberapa pertanyaan dan juga atap. Tapi karena dari Katani bisa mengancam dua player, mencoba masuk keluar, dibakar lagi dengan molotovnya sehingga memberhentikan lagi space dari pergerakan Buriram. Ya, tiba-tiba fight massal terjadi, banyak tim yang harus mengalami sebuah
sebuah gencatan senjata, tembakan demi tembakan dilakukan tidak hanya menuju ke arah satu lawan tapi dua lawan yang berbeda. Seperti yang kalau kita lihat untuk saat ini dari Infinity, mereka terus menebar ancaman ke arah S2G, menebar ancaman ke arah Buriram dan Agi maksud saya atau I8 saat ini juga melihat menuju ke arah defensif dari tim Infinity satu tumbang. Gatani kembali. PR yang dimiliki oleh Infinity adalah Gatani jangan sampai knockdown cepat. Karena Gatani dari tadi knockdown duluan dibanding pemain-pemain Infinity yang lain. Wajar memang karena Gatani diberikan tugas untuk terpisah menjadi pemain dengan POV paling beda bersama dengan pemain Infinity yang lain. Iya, betul sekali ya, bergeser dan pada akhirnya juga Buriram mulai hancur satu persatu dan rata sudah mereka dari Infinity berlanjut. Kalau masih tidak mendukung lagi pergerakan teman dari LGD yang tadinya mereka terus menuju ke area dari sisi dan tadi mereka kesulitan terhadap beberapa passing dari kameran mereka dan juga ada Asap yang masih menutup vision dan influence Yamin. Sampai saat ini kabar mereka masih cukup baik sekali untuk para fans mereka. Mereka masih utuh dengan 4 player mereka, Sansuy. Ya, bahkan tembakan juga dilakukan. Lau menuju ke arah pemain LGD. Tapi kalau kita lihat dari POV-nya Influence Chamin juga sebenarnya mereka tidak terlalu baik karena Influence Chamin sesaat lagi akan terkena bunuh juga. Mereka harus bergerak 30 meter menuju ke area depan. Tapi apa yang dilakukan oleh Influence Chamin adalah meng-create space. Mereka membuat space di depannya supaya mereka bisa masuk dan creating space tersebut dilakukan dengan cara nge-clear lawan-lawan yang ada di depannya. Yes, betul sekali dengan pergerakan 4 player yang begitu aktif melihat ke setiap arah dan Nusi lagi dan lagi menjadi pendobrak sendiri saja ke area kompon yang masih tinggi dari tim Agi dan sebenarnya juga bakal nyusul lagi tapi sayur juga bakal terjadi bagian kiri yang dimana SUG juga mulai mematahkan beberapa pergerakan teman dari Invest Yamin mulai sibuk di mana-mana mereka berperang seperti di hari Senin semua mendapatkan kesulitan pekerjaan masing-masing. Ya, itulah yang sedang terjadi bahkan saat ini kita melihat LGD tumbang satu persatu pemain-pemain mereka bahkan tumbang semuanya menuju ke arah lobby tembakan juga dilakukan kembali. Satu peluru masuk, dua peluru masuk Mela, tumbang dia. Pemain Infinity sudah selesai semuanya dipulangkan menuju ke arah lobby menyisakan Influence, S2G dan juga I8. Sans, ini bisa 3 kali chicken kan? Bisa. Dead game lagi nih masuk top 3 saat ini begitu luar biasa mereka terancam di awal-awal di Paradise tapi begitu survive yang tinggi mereka mengantarkan dapat posisi hingga saat ini di posisi yang cukup aman samping dari Painan ancaman mereka tersisa Influence Yamin di bagian kiri mereka masih lengkap satu tumbang masih sulit untuk terselamatkan karena mereka sudah mulai menyebar Federal sendiri bagian kanan dan S2G masih mendapatkan satu buah rumah kecil menjadi kaveran mereka. Ya, bahkan kita melihat memang back to back winner chicken dinner ada di depan mata dari S2G. Pesta tersebut sedang mereka rancang, pesta tersebut sedang mereka dekor. Tapi harus berhati-hati S2G karena lawan yang sedang mereka hadapi tidaklah mudah, bukanlah lawan yang gampang untuk ditaklukkan. Itu adalah Influence Chamin dan juga I8. I8 bisa saja tiba-tiba menjadi batu jegalan, batu sandungan untuk pemain-pemain S2G. Granat ini dilempar menuju ke arah depan dan granat tersebut ternyata berhasil untuk mendapatkan pemain dari S2G. Baru saya katakan I8 bisa menjadi batu sandungan yang akhirnya membuat Influence Chamin mampu meratakan pemain S2G dan ini dia satu push komit yang sedang dibangun oleh pemain-pemain dari Influence Chamin tapi I8 ternyata tidak hanya menjadi sandungan untuk S2G tapi sandungan untuk Influence Chamin tapi Influence Chamin mampu menyelesaikan semuanya. Influence Chamin menggagalkan sebuah pesta untuk S2G dan winner chicken dinner didapatkan oleh Influence Chamin.